Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 47. Sejak kapan dia suka pada laki-laki ini? Pikir Morgan. Pergilah ke rumahku, dia ada di rumahku saat ini. Aku terserah padanya, meskipun aku kakaknya, tapi masalah perasaan Danisa aku tidak pernah ikut campur. Jika dia menerimamu, itu artinya dia juga mencintaimu. Yang jelas saat dia datang ke rumahku dalam keadaan patah hati, aku pikir dia patah hati dengan si Bruno brengsek itu. Kata Morgan. Wajah Daniel begitu ceria mendengar Morgan menyetujuinya. Kalau Danisa akan dia lamar dan menjadikannya istri yang dia cintai. Di mana alamat rumahmu? Tanya Daniel. Morgan bangkit dari duduknya dan mengambil kartu nama di mejanya. Daniel menerima kartu nama itu dengan senang hati. Dia memperhatikan kartu nama itu lalu mengangguk pada Morgan. Sekarang juga aku akan ke sana menemuinya, Morgan. Terima kasih, kamu memberiku kesempatan dan mengizinkanku menikahinya nanti, kata Daniel. Tidak membuang waktu lagi. Daniel langsung pamit pada Morgan, dan akan langsung menuju rumah Morgan di alamat yang tertera di kartu nama itu. Dia tidak sabar ingin bertemu dengan Danisa. Wajah ceria dan senyumnya mengembang. Rasa rindu beberapa hari ini sebentar lagi akan terobati. Mobil melaju dengan kencang. Daniel meminta supir taksi melajukan mobilnya agar cepat sampai di rumah Morgan. Dia juga memberi tips pada supir tersebut agar cepat melajukan mobilnya. Sudah sampai, Tuan. Sesuai alamat di kartu itu, kata supir taksi. Wah, cepat sekali. Baiklah, ini ongkos taksinya dan ini uang tambahannya. Terima kasih ya. Daniel menyerahkan uang 1 juta pada supir taksi sesuai janjinya. Rumahnya tidak jauh dari kantor perusahaan Morgan, tapi kenapa tadi dia meminta cepat pada supir taksi itu? Aku jadi deg-degan sendiri, kata Daniel. Dia berdiri di depan rumah berukuran sedang itu, dia menarik nafas dan membuangnya kasar. Ia menetralkan hatinya sesaat, sebelum dia melangkah lebih mendekat pada rumah Morgan itu. Perlahan kakinya melangkah mantap menuju pintu rumah. Assalamualaikum, Daniel memberi salam. Waalaikumsalam, jawab dari dalam rumah. Tak lama pintu rumah terbuka, dan terlihat seorang perempuan menggendong bayi. Heran melihatnya. Maaf, Pak, cari siapa ya? Tanya perempuan itu. Tak lain adalah istri Morgan. Saya cari Danisa, apa dia ada di sini? Tanya Daniel. Danisa? Dia sedang keluar membeli es krim dengan keponakannya di depan. Bapak siapa ya? Tanya istri Morgan. Saya Daniel, home teman Danisa, jawab Daniel. Istri Morgan memperhatikan Daniel, yang berbeda penampilan dari laki-laki teman Danisa ketika dulu di kota. Dia menyuruh Daniel masuk untuk menunggu Danisa pulang. Silahkan duduk, Pak. Sebentar lagi adikku pulang kok, katanya. Iya, terima kasih, jawab Daniel. Hati Daniel berdebar-debar saat dia mendengar langkah kaki dan candaan Danisa pada keponakannya. Danisa masuk dengan tawa riang menggoda keponakannya. Dia belum menyadari Daniel sedang duduk di sofa, menatapnya dengan penuh kerinduan. Daniel berdiri dan masih menatap Danisa yang belum sadar akan kehadirannya. Danisa. Suara Daniel tercekat memanggil Danisa. Danisa menoleh ke arah Daniel. Dia terkejut dan menatap Daniel. Es krim di tangannya pun terjatuh. Kenapa Tuan Daniel ada di sini? Pikir Danisa. Danisa, aku. Tuan Daniel kemari ada apa? Tanya Danisa masih dalam kekagetannya. Daniel duduk, dia menghela nafas panjang. Danisa pun menyuruh keponakannya itu masuk membawa es krim yang tadi dibelinya. Alif, makan es krimnya sama mama dulu ya. Tante ada tamu, kata Danisa pada anak Morgan itu. Iya, Tante. Apa Anda sedang mencari kakakku, Tuan? Tanya Danisa. Tidak, aku mencarimu. Kamu tidak mau menjawab teleponku, jadi aku mencarimu, kata Daniel. Danisa memunduk, dia merasa bersalah tidak menjawab semua panggilan telepon Daniel padanya. Dia hanya ingin menghindar dari duda beranak satu itu. Dia hanya tidak mau perasaannya semakin dalam pada laki-laki tampan itu.
Danisa, aku ingin bicara denganmu. Kamu mau aku ajak keluar? Tanya Daniel. Mau bicara apa, Tuan? Memangnya ada yang penting? Tanya Danisa heran. Ya, sangat penting. Tapi aku ingin bicara berdua denganmu di luar, kata Daniel. Di teras juga di luar, Tuan. Haish, bukan di teras juga. Aku ingin mengajakmu makan siang, kata Daniel lagi. Tapi kakakku sudah menyiapkan makan siang di dalam, Tuan Daniel. Ucap Danisa seperti menggoda Daniel. Membuat Daniel sangat kesal, namun dia tahan. Baiklah, Danisa sedang bercanda dengannya, pikir Daniel. Aku mengajakmu makan siang di restoran berdua saja. Ayo jangan membantah lagi, kata Daniel memaksa Danisa. Tentu saja Danisa cemberut, dia menatap Daniel dengan kesal. Tapi akhirnya dia masuk ke dalam untuk mengganti bajunya. Mau kemana? Tanya Daniel. Ganti baju. Memangnya Tuan tidak malu? Saya pakai baju seperti ini makan di restoran? Tanya Danisa. Daniel hanya tertawa kecil saja, dia lalu mengangguk senang. Danisa pun masuk ke dalam, sekalian memberitahu kakak iparnya kalau dia akan pergi dengan Daniel. Setelah selesai, Danisa pun keluar lagi dengan pakaian yang lebih baik dari yang tadi. Kita mau kemana? Tanya Danisa, ketika mereka sudah ada di pinggir jalan menunggu taksi lewat. Aku tidak hafal daerah ini. Apa sebaiknya ke restoran tepi pantai? Kita bisa bersantai bicara di sana, kata Daniel. Danisa berpikir, lalu dia mengangguk. Dan tak lama, mobil taksi pun datang. Danisa memberitahu tujuan mereka, mobil pun melaju. Dan sepanjang jalan tidak ada pembicaraan sama sekali. Keduanya merasa canggung, namun tetap saja tidak ada yang berbicara satu sama lain. Hingga tak terasa mobil taksi berhenti di tempat tujuan. Mereka pun langsung menuju restoran yang menghadap pantai. Memilih tempat yang nyaman, dan langsung mencari posisi menghadap ke arah laut agar nanti bisa melihat sunset. Kamu senang di kota ini? Tanya Daniel. Lumayan, aku bisa menenangkan pikiranku. Dari apa? Dari mumetnya mengerjakan skripsi, hehe. Bukan karena menghindar dariku? Untuk apa aku menghindar dari Tuan? Ya kamu tidak mau menjawab teleponku. Apa itu tidak menghindar? Danisa diam, sejujurnya dia ingin menghindar dari Daniel. Tapi sekarang dia malah duduk dengan Daniel di restoran ini. Aku tadi ke kantor kakakmu, bicara tentang masalahku dan mengenai dirimu. Danisa, maafkan aku waktu itu aku salah ucap. Kata Daniel menatap dalam pada Danisa. Danisa ditatap seperti itu jadi salah tingkah. Dia merutuki hatinya yang masih juga berharap Daniel mencintainya. Danisa pun menunduk malu. Daniel menarik tangan Danisa yang berada di atas meja. Danisa, jadilah istriku. Aku ingin hidup bersamamu dan juga nanti anak-anak kita, kata Daniel. Danisa kaget, dia melihat tangan Daniel memegang tangannya. Dia berusaha menarik lepas tangannya, tapi Daniel memegangnya erat. Tuan, tanganku sakit. Lepas tanganku, kata Danisa. Tidak, sebelum kamu menjawab iya dengan pertanyaanku. Kata Daniel semakin mengeratkan genggaman tangannya. Tapi tanganku memang lagi sakit. Kemarin tanganku keiris jarinya, apa Anda tidak melihat tanganku dibalut plester? Tanya Danisa. Daniel melihat tangan Danisa, memang benar ada plaster di punggung tangan. Lalu Daniel melepas pegangan tangan Danisa. Kenapa bisa keiris tanganmu? Kemarin saya mengiris bawang. Saya pikir posisi pisaunya benar, ternyata salah. Jadinya tanganku kekena pisau, jawab Danisa. Daniel kembali memegang tangan Danisa. Dia mengelusnya lalu menatap Danisa. Dia tersenyum penuh percaya diri. Apa kamu melamunkan aku sampai pisaunya terbalik, dan tanganmu kena pisau saja kamu tidak sadar? Tanya Daniel. Danisa menarik tangannya dengan cepat. Kenapa Daniel begitu percaya diri kalau insiden kena pisau karena Danisa memikirkan dia? Tuan percaya diri sekali, saya kira itu pisau tidak terbalik. Karena posisi semua sisi mata pisaunya sama.
Anda begitu yakin dengan perasaan Anda itu? Kata Danisa ketus. Selamat siang, kata pelayan, yang tiba-tiba datang membawa banyak makanan pesanan mereka. Danisa dan Daniel memundurkan tubuhnya, bersandar di kursi dan membuang muka ke samping. Sesekali Daniel melirik Danisa, dia melihat Danisa kesal padanya. Daniel membuang nafas kasar, apakah dia akan berhasil kali ini? Danisa langsung melahap makanan yang tersedia di meja, setelah pelayan pergi dari meja mereka. Dia belum menjawab pertanyaan Daniel tentang permintaannya untuk jadi istrinya. Daniel juga membiarkan Danisa makan lebih dulu, setelah itu nanti dia akan menanyakannya lagi. Kamu lahap banget makannya, apa sedang lapar? Tanya Daniel. Ya, sejak pagi aku belum makan, jawab Danisa mengunyah makanannya. Pelan-pelan makannya, Danisa, kata Daniel mengingatkan. Aku lapar, jadi apapun langus ngaku makan kalau lapar. Uhuk, uhuk. Danisa tersedak karena makan terburu-buru dan sambil bicara. Daniel menyodorkan minuman, agar Danisa meminumnya dan berhenti tersedaknya. Kan sudah aku bilang, makan harus hati-hati dan pelan. Meski lapar, jangan dibiasakan makan dengan cepat, kata Daniel. Anda tidak makan, Tuan? Tanya Danisa. Aku makan nanti, setelah kamu menjawab pertanyaanku tadi, jawab Daniel. Pertanyaan apa? Tanya Danisa pura-pura lupa. Dia terus saja makan, menu satu habis dia mengambil menu lainnya. Hingga tersisa satu menu makanan untuk Daniel. Daniel sendiri tidak percaya Danisa makan begitu banyak, dan hanya menyisakan satu menu saja, yaitu ayam bakar saja. Daniel menggelengkan kepala dengan cara makan Danisa, namun dia juga akhirnya tertawa karena lucu. Kenapa Anda tertawa? Tanya Danisa. Lucu saja melihat kamu makan lahap begitu, kata Daniel. Maaf, aku lapar. Jadi semua makanan aku habiskan. Kata Danisa, yang tahu dari arti tatapan Daniel padanya. Kamu belum menghabiskan ayam bakar ini, habiskanlah. Kata Daniel menyodorkan ayam bakar pada Danisa. Aku sudah kenyang. Kalau belum kenyang sejak tadi aku makan itu ayam bakar, ucap Danisa. Daniel pun memanggil lagi pelayan untuk menambah menu baru untuknya. Danisa, kamu masih ingat ucapanku tadi? Tanya Daniel mengulang pertanyaannya. Pertanyaan yang mana, Tuan? Jadilah istriku, Danisa. Ucap Daniel dengan yakin. Danisa menatap Daniel dengan seksama, dia melihat dari sudut matanya ada kesungguhan di sana. Namun, apakah hanya seorang istri yang dia butuhkan? Atau dia ingin memperistri dirinya hanya untuk mengasuh anaknya? Danisa. Istri yang bagaimana, Tuan? Tanya Danisa. Daniel mengerutkan dahinya, dia bingung kenapa Danisa bertanya istri yang bagaimana? Bukankah istri sesungguhnya? Kenapa Danisa masih ragu? Istriku Danisa, kita menikah dan kita akan jadi suami istri. Lalu kamu jadi istriku, ucap Daniel lagi. Danisa memunduk, dia masih belum terima alasan Daniel memperistrinya. Melamarnya tapi tidak tahu bagaimana seharusnya melamar. Semua orang juga bisa melamar seperti itu tanpa harus ada cinta. Tapi mau menjadikan istri seperti apa? Apakah hanya istri saja atau istri yang dicintainya? Itu yang dimaksud Danisa. Tuan Daniel, apa alasan Anda memintaku jadi istrimu? Kali ini pertanyaan Danisa membuat Daniel terpaku. Memang seharusnya dia mengungkapkan perasaannya pada Danisa selama ini. Danisa menunggu jawaban Daniel yang masih menatapnya bingung. Kalau tidak ada alasan kenapa Anda memintaku untuk jadi istrimu, sebaiknya jangan memintaku Tuan. Karena itu akan sia-sia saja, aku tetap menolaknya, kata Danisa. Alasannya karena aku mencintaimu, Danisa. Aku sungguh mencintaimu. Beberapa hari kamu menghilang aku pusing, aku mencarimu ke kontrakan. Kamu tidak ada, ke kampus pun kamu tetap tidak aku temukan. Aku mencintaimu, makanya aku memintamu untuk jadi istriku, kata Daniel. Danisa menunduk, dia lega sebenarnya. Namun, masih ada satu ganjalan lagi di hatinya. Kembali dia pertanyakan tentang keseriusan Daniel padanya. Tuan,
Anda tahu saya bukan gadis lagi, seperti Kirana istrinya Tuan Brian. Dia baik, dia gadis suci dan juga menyayangi anak Tuan Brian. Aku tidak seperti istrinya Tuan Brian. Apakah Anda akan mencari istri yang seperti itu? Bukan saya orangnya, Tuan. Kata Danisa lagi. Danisa, tidak ada alasan lain selain aku mencintaimu. Memang benar aku mengharapkan kamu menjadi istriku, karena aku harap kamu juga menyayangi anakku Kania. Dia berharap kamu yang jadi mamanya, tapi alasan utamanya adalah karena aku mencintaimu. Apa itu kurang cukup? Tanya Daniel tidak sabar dengan Danisa yang berbelit-belit masalah alasan. Danisa kembali diam. Dia sebenarnya tidak mau terlalu menekan Daniel dengan masalah cinta dan keseriusan padanya. Namun, dia hanya tidak mau di kemudian hari, dibandingkan dengan Kirana yang baik dan juga gadis suci. Tiba-tiba Danisa menangis terisak, dia menyesali dirinya yang dulu. Daniel kaget, kenapa Danisa tiba-tiba menangis? Kemudian dia bangkit dari duduknya dan berpindah di sisi Danisa untuk menenangkannya. Daniel tidak suka ada seorang perempuan menangis di depannya, rasanya dia juga ikut sedih. Daniel menarik kepala Danisa ke dalam pelukannya, dia merasa bersalah telah berkata keras padanya. Maafkan aku terlalu menginginkanmu menjadi istriku. Jika kamu menolaknya lagi pun tak mengapa. Aku akan pergi darimu setelah ini, diamlah dan jangan menangis. Kata Daniel mengusap punggung Danisa. Danisa semakin mengeraskan tangisannya, Daniel bingung kenapa Danisa menjadi semakin keras menangis. Besambung.